Palestina, tanah yang penuh sejarah, tapi juga penuh dengan penderitaan. Lantas, apakah kita harus peduli? Saya, Selvi Marianti, akan membahas mengenai mengapa kita harus peduli dengan Palestina dan bagaimana cara kita untuk membela Palestina. Tentunya terdapat banyak sekali alasan untuk kita membela Palestina. Pertama, saya akan membahas dalam perspektif Islam. Alasan pertama kenapa kita harus peduli pada Palestina, karena di Palestina terdapat Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa sendiri merupakan kiblat pertama bagi umat Islam. Alasan kedua kenapa kita harus membela Palestina, karena Palestina sendiri merupakan negerinya para nabi dan rasul, di mana banyak sekali nabi dan rasul yang lahir dan besar di Palestina. Banyak nabi dan rasul yang hijrah ke Palestina. Alasan yang ketiga ialah Masjidil Aqsa merupakan masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram. Yang berikutnya adalah Masjidil Aqsa merupakan titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj Rasulullah SAW. Poin yang kelima adalah banyaknya para ulama dan tokoh-tokoh Islam yang lahir di Palestina. Salah satu contohnya adalah Imam Syafi'i. Yang berikutnya, Palestina merupakan tempat di mana Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa. Poin terakhir adalah Palestina merupakan negeri Syam yang senantiasa didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan negeri Yaman. Setelah membahas dalam perspektif Islam, tentunya saya juga akan membahas dalam perspektif umum. Mengapa kita harus peduli pada Palestina? Karena masalah Palestina ini bukan hanya sekedar masalah politik, melainkan masalah kemanusiaan. Rakyat Palestina banyak sekali mengalami penderitaan yang tidak adil. Pelanggaran hak asasi manusia pun terus terjadi di Palestina. Dari pembatasan gerak hingga penggusuran, kita tidak bisa menutup mata dari ketidakadilan ini. Lantas, bagaimana cara kita untuk membela Palestina? Salah satunya dengan menunjukkan solidaritas internasional, berbagi informasi, mendukung organisasi, dan mengecam pelanggaran hak asasi manusia. Kita juga dapat membela Palestina melalui diplomasi, mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan, meminta dukungan internasional, dan menuntut perdamaian yang adil. Poin terakhir yang merupakan kunci ialah edukasi. Mempelajari sejarah konflik, menggali fakta, dan menyebarkan kesadaran mengenai situasi di Palestina akan dapat memobilisasi banyak orang untuk membantu. Dengan begitu, pada akhirnya kita semua memiliki peran dalam membantu Palestina. Membela Palestina bukan hanya tanggung jawab umat Islam, tetapi tanggung jawab untuk seluruh manusia yang memiliki rasa kemanusiaan. Mari bersama-sama berperan menciptakan dunia yang lebih adil dan damai. Jadi, mari kita bersatu untuk membela hak asasi manusia dan keadilan bagi Palestina. Kita semua adalah bagian dari perubahan yang kita inginkan untuk dunia yang lebih baik. Jangan lupa untuk berbagi informasi untuk menyebarkan kesadaran guna menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.